Selamat pagi Pak Faizan. Selamat pagi Mbak Dewi. Tetap sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Pak, saya mengganggu waktunya sebentar untuk melakukan sedikit wawancara tentang pengambilan keputusan. Nah, silahkan jawab. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengamati. Caranya itu mengamati perilaku dalam kasus yang menyimpang atau yang tidak sesuai dengan norma-norma, maka disebut rujukan moral. Namun untuk kasus yang keduanya memiliki kepentingan yang sama-sama benar, maka disebut dilema etika. Untuk pertanyaan yang kedua, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan? Bagaimana? Caranya dengan menimbang nilai kebenaran yang paling dominan dan juga minta masukan dari teman-teman guru serta mempertimbangkan kepentingan yang utama bagi peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya pertama adalah menyusun skala prioritas. Mana prioritas yang paling utama dilakukan, kemudian melakukan musyawarah dengan semua guru dan semua pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif yaitu dengan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah pemangku kepentingan dan merupakan kesepakatan bersama dari semua guru dan yang lainnya. Oh iya Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi diantaranya adalah pada adanya konsekuensinya. Misalnya, untuk kasus siswa yang ada ABK, pindah karena harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kondisinya, tapi jumlah siswa kita akhirnya berkurang. Seperti itu. Ya, maksudnya yang paling menantang itu konsekuensinya. Baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Untuk jadwal khusus tidak ada, tapi jadwal disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Karena memang kalau harus segera diatasi, maka segera diambil tindakan untuk diatasi, tidak perlu dijadwalkan secara khusus. Jadi tentatif gitu tentatif, ya Pak, ya. sesuai ada kasus langsung diselesaikan. Pertanyaannya berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang sangat membantu adalah dukungan dari Dewan Guru, masyarakat sekitar, juga komite sekolah yang memberi support dukungan kepada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sekolah. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran penting yang diambil adalah bahwa keputusan itu merupakan mengutamakan peserta didik dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.
jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Karena tetap kita ambil yang terbaik bagi mereka. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Wah, luar biasa sekali ini, saya mendapat banyak pelajaran penting dari Bapak Paijan dalam pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan. Terima kasih banyak ya Pak atas. Terima kasih, sama-sama Mbak. Selamat siang Ibu Win. Mohon maaf saya meminta waktunya Ibu sebentar untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasinya ya kita sesuaikan kasus itu kita catat lalu kita selesaikan sesuai dengan prosedur. Misalnya kasus yang berhubungan dengan etika tadi, Iya, dilema etika. Itu sesuai dengan aturan dan kita harus memutuskan sesuai dengan aturan seperti itu. Kita juga harus putuskan sesuai dengan itu. Tapi kalau ada kasus yang sesuai aturan tapi kita hati nurani juga kita kok kurang pas dan sebagainya, kita putuskan dengan pertimbangan hati nurani. Itu yang satunya bujukan moral. Bujukan moral itu karena kita juga sebagai manusia, sebagai itu kan punya rasa, dan itu kita kadang ya kita sesuaikan dengan aturan dilema etika. Yang satu juga sesuai dengan bujukan moral, ya sesuai dengan kasus yang kita alami, dan itu kita musyawarahkan sebelum kita putuskan. Kita identifikasi dulu, dipilah-pilah Ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya, kita musyawarahkan dulu dengan sesama guru, ya warga sekolah lah. Kalau kita itu masalahnya dengan bahkan kita libatkan komite, kemudian wali, kemudian juga peserta didik. Kalau misalnya yang berhubungan dengan peserta didik dari wali itu ya kita harus dimusyawarahkan, dan semua harus bisa diselesaikan dengan persetujuan mereka, dan juga dengan sehingga mereka itu dapat menerima keputusan tersebut sesuai dengan aturan yang ada, dan juga sesuai dengan aturan sekolah dan sebagainya. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengambil sebuah keputusan? Ya, makanya kita pertama kali kita catat dulu. Kita ada masalah, lalu kita catat, lalu kita amati, kita ini apakah masuk ke masalah yang urgent atau masalah yang bisa diselesaikan ditunda. Nah itu kita nanti kita musyawarahkan sama Bapak Ibu, oh ini yang harus diselesaikan dengan segera, maka akan kita rapatkan, segera kita selesaikan dengan segera. Tapi kalau bisa ditunda, kita ambil waktu dengan waktu yang seperti rapat yang diadakan di sekelas setiap 1 bulan sekali berkala. Nah itu kita bisa dapatkan di situ, dan kita musyawarahkan apa baiknya yang seperti apa itu kita sesuaikan dengan Terima kasih.
intinya musyawarah tadi itu ya Bu ya. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang menurut Ibu selama ini itu efektif dalam mengambil keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Paling efektif karena saya juga harus mempunyai aturan-aturan yang sesuai itu. Jadi kita punya aturan yang pas. Kalau ada masalah ya kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Langsung misalnya kalau yang pribadi atau yang bisa saya selesaikan dengan pribadi itu saya selesaikan dengan segera. Kalau butuh dari mungkin alasan dari seluruh warga, nanti kami musyawarahkan dulu ke semua warga. Nantinya juga akan kami beritahukan kepada semua pihak. Jadi tidak ada keputusan yang itu saya putuskan sendiri dan itu keputusan yang mungkin yang merugikan, tapi mungkin kalau di semua tahu nanti dan yang pokoknya isinya tidak ada yang dirugikan. Ya, intinya semuanya seminimalisir, tidak ada yang dirugikan seperti itu ya Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kadang itu kita berbeda pendapat. Ya. Kadang berbeda pendapat lalu ada dari sisi ini nggak sesuai, tapi itu karena kita ada aturan ya kita tegaskan aturannya seperti ini. Jadi kan yang tadi tidak sesuai nanti toh akhirnya tahu bahwa itu sudah jadi keputusan dan itu memang aturannya seperti itu. Terus dari dalam diri saya sendiri kadang juga ini tidak sesuai dengan hati nurani saya, tapi karena ini sudah aturan ya saya harus tegaskan. Kayak tadi nih Bu, saya kan dapat informasi ceritanya Ibu juga nyambi mengajar di kelas ya. Nah ini kan maksudnya sambil menunggu ini kan juga dilema ya Bu, Ibu juga harus menjalankan ketugasan sebagai kepala sekolah, tapi masa ya kelas kosong. Nah ini bagaimana Bu, Ibu tantangannya bisa mengambil keputusannya ini bagaimana? Saya mengambil keputusannya itu kan tantangannya kadang itu anak itu juga tidak full, tidak full saya hadapi karena mungkin saya ada tugas yang harus saya sendiri selesaikan. Nah itu kadang di situ, tapi juga saya merasa ya tidak pas. Saya juga kasihan sama anak-anak. Itu juga tantangan, tapi bagaimana lagi karena ini juga saya juga tidak bisa kalau itu tak tinggalkan apalagi. Terus saya hanya kepala sekolah juga kalau tak tinggalkan ini tugas saya. Semuanya harus saya tinggal harus saya jalankan walaupun kadang ada yang sedikit kadang tidak tepat waktunya karena situasi seperti itu. Jadi saya tetap insya Allah saya akan jalankan semampu saya dan itu sesuai dengan target. Misalnya laporan target dari ini harus selesai. Kemudian kalau anak-anak harus saya maksimalkan, saya masuk kelas jam sekian sampai sekian. Nah, ini saya harus ngajar juga ini harus saya efektifkan di dalam kelas. Semuanya bisa tercover dengan baik Pokoknya kelas juga tidak blank. Tugas saya juga bisa tersampaikan. Baik Bu, sip keren sekali Bu. Betul Mbak, itu luar biasa Bu. Harus gitu. Bagaimana walaupun saya istilahnya saya sendiri kadang kecapean tapi hilang karena tugas dan itu kewajiban saya dan saya mengingat anak-anak itu memang tanggung jawab saya. Jadinya kita tetap berpihak kepada murid ya Bu. Pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika dan apakah Ibu juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa?
Ya kalau itu yang dilema etika itu kan jelas ya, itu kalau misalnya dalam rapat yang rutin itu kan kita bisa sampaikan, nah ini aturan-aturan yang tegas seperti ini, dan kalau ada yang nanti terjadi istilahnya yang tidak pas, nah itu bisa langsung kita tegur, bisa langsung kita beri ini loh aturannya seperti ini. Tapi kalau enggak ya nanti kita di dalam pertemuan atau forum itu kita sampaikan. Jadi itu istilahnya jangan sampai berlarut-larut Iya, sama yang dilema etika. Intinya kalau yang urgen harus segera, kalau misalnya yang ada rapat bulanannya ya Bu. Iya. Oke, baik Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Adanya panduan ya, Ya, mungkin dari komite, mungkin dari pihak atasan, ya, atasan langsung ya. Karena kita juga punya atasan, ketika ada masalah kita juga tidak bisa menyelesaikan sendiri, tidak bisa diselesaikan di dalam forum di lembaga sekolah, mungkin saya minta bantuan ke atasan dari dinas maupun yang tingkat bawah dulu, TKS, dari pengawas, dari lembaga dinas. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kesimpulannya ketika seorang kepala sekolah itu mendapatkan kasus seperti dilema etika itu, bagaimana yang paling tepat dalam mengambil keputusan nantinya? Kalau kita ada kasus yang berhubungan dengan dilema etika, ya kita harus tegas. Nah, terus yang kita rasakan kalau kita sudah menyampaikan dengan tegas dan juga aturan sesuai dengan aturan, ya itu akan enak. Nah, kita akan merasakan kalau ini aturan yang harus kita lakukan dan yang benar seperti itu kita lakukan, kita akan enak. Jalannya akan istilahnya orang jalan itu ya mulus lah. Kalau kita nggak menggok itu ya nggak nabrak. Gitu. Intinya semua dikembalikan ke aturan itu ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Win atas waktunya. Sama-sama, semoga sukses.